Saudara, gelombang pemudik yang menggunakan kendaraan roda 2 terus memadati ruas jalur utama Pantura, Kota Cirebon, Jawa Barat. Pemotor bergerak dari Jakarta menuju arah Jawa Tengah. Diprediksi kepadatan akan terus meningkat mendekati Lebaran. Sejumlah kendaraan roda 2 dan 4 terpantau mulai ramai melintasi Simpang Pemuda, jalur utama Pantura, Kota Cirebon sejak Senin siang. Para pengendara ini melaju dari arah ibu kota Jakarta menuju arah Jawa Tengah. Di titik ini, para pengendara harus mengantre atau menunggu giliran jalan dari 4 titik arah yang memotong arus pergerakan kendaraan. Lalu lintas di Jalan Lintas Palembang Jambi, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan yang sempat mengalami kemacetan akibat kendaraan terbalik menghadang jalan, hari ini sudah mulai terurai. Meski padat, namun kendaraan yang melintas di wilayah ini masih bisa berjalan. Kepadatan kendaraan juga dipicu pengemudi yang nekat melawan arus. Situasi arus lalu lintas di Lingkar Nagrek sore hari ini terpantau ramai lancar. Belum ada penumpukan kendaraan. Puncak arus mudik di Lingkar Nagrek sendiri diprediksi akan terjadi pada 19 dan 20 Maret mendatang. Meski belum terlihat adanya kepadatan, namun polisi mencatat adanya peningkatan jumlah kendaraan, terutama dari arah Kabupaten Bandung menuju Garut dan Tasik. Hingga Senin sore, pemudik dengan kendaraan roda 4 dan perseorangan terlihat menanti kedatangan kapal di zona tunggu dermaga eksekutif Pelabuhan Merak. Pada akses masuk kendaraan roda 4 terlihat beberapa baris mobil pribadi, minibus hingga angkutan sedang yang tengah mengantre sebelum masuk dalam kapal. Begitu pula dengan penumpang perseorangan alias pejalan kaki yang menunggu jadwal kedatangan kapal di area tunggu dermaga. Lalu seperti apa situasi terkini di Merak, Banten? Kita sapa jurnalis Kompas TV Edwin Chan, juru kamera Julian Fernando, dan pilot drone Denny Yosua dan Andika Pratama. Ada juga di kawasan Nagrek, Jawa Barat, ada jurnalis Kompas TV Benediktus Aditya dan juru kamera Yanuar Ruslim. Kita ke Merak terlebih dahulu. Edwin, kalau sore hari ini seperti apa peningkatan kendaraan di sana? Selamat sore, sendiri juga saudara. Untuk peningkatan kendaraan sendiri terpantau memang di luar ini dari kantong parkir hingga antrian masuk ke dalam dermaga itu termasuk landai seperti itu. Jadi memang belum ada antrian yang signifikan jika dibandingkan di hari-hari sebelumnya. Nah ini memang kalau ditunjukkan dari data yang dirilis oleh PT SDP Indonesia Ferry sendiri memang menyatakan hingga hari sekarang hari ini maksud saya Cindy dan dicatat H-5 menuju Hari Raya Lebaran yang memang dicatat oleh PT SDP, ini memang ada penurunan 11,6% untuk dibandingkan dengan tahun lalu. Nah untuk tahun lalu itu di 2025 untuk hari yang sama itu 47.193, sedangkan hari ini itu terdapat 41.702. Nah ini berarti ada sedikit penurunan. Namun jika dibandingkan dengan data tahun ke tahun antara tahun lalu dengan tahun ini, jika akumulasinya itu dari masa angkutan Lebaran dimulai itu berarti H-10 hingga H-5 seperti hari ini itu terdapat peningkatan. Jadi memang hari-harinya berbeda, namun secara year on year itu tetap
kurang lebih angkanya mirip. Jadi itu yang akan kami nantikan juga, saudara, untuk data terbaru pada petang hari ini, karena tadi data terakhir kali diumumkan pada siang hari. Nah, Cindy dan juga saudara, tadi sempat kami pantau keramaian yang ada di Pelabuhan Merak, khususnya dermaga eksekutif tempat saya melaporkan sekarang, bukan hanya terlihat dari kendaraan roda 4, tapi juga dari mereka yang datang secara perseorangan. Nah, ini beragam sekali, Cindy. Mulai dari mereka yang datang ke Pelabuhan Merak melalui transportasi umum atau bus provinsi, atau mereka yang datang diantar. Nah, ini tadi saya lihat antrean dan zona tunggunya cukup lebih padat dibandingkan mereka yang di roda 4. Nah, hal ini ditunjukkan juga dengan data dari arus Jawa ke Sumatera itu yang cukup signifikan meningkat, dan memang diperkirakan nanti untuk hingga 18 sampai 19 Maret 2026 itu akan terjadi puncak arus mudik. Sebelumnya dilaporkan 17 hingga 18, itu kurang lebih H-4 hingga H-3. Namun ada update dari PT SDP melihat kondisi dari keluar masuk kendaraan, baik dari Jawa Sumatera maupun Sumatera Jawa, nanti akan paling tinggi di 18 hingga 19 Maret 2026. Ada beberapa hal yang harus diantisipasi oleh para pemudik yang ingin menggunakan jasa penyeberangan kapal melalui Pelabuhan Merak, khususnya adalah yang pertama untuk membeli tiket. Sudah tidak lagi diberlakukan adanya zonasi untuk membeli tiket, jadi tiket bisa dibeli asal sesuai dengan pribadi masing-masing, data pribadi maksud kami, dan juga itu dibeli sebelum kapal 1 hingga 2 jam sebelum kapal berangkat. Nah, itu untuk mengantisipasi keramaian. Lalu yang kedua yang harus diperhatikan juga, ini memang cuacanya di sini termasuk terik, Cindy, jadi bisa dikatakan bagi saudara yang ingin menjalankan mudik dan masih menjalankan ibadah puasa, ini harus mengantisipasi supaya tidak kepanasan, tidak dehidrasi, dan untuk segala bentuk mudik ke depannya juga dapat diperiksa di media sosial dari PT SDP untuk memastikan lalu lintas pun tiket tidak kehabisan. Kembali ke studio, Cindy. Oke, dari Merak kita juga sapa Ben di Nagrek. Ben, kalau di sana sudah padat belum? Kapan prediksi puncak arus mudiknya? Ya, Cindy, memang kalau di jalur Nagrek sendiri untuk hari ini situasinya masih ramai lancar untuk arus kendaraan begitu ya. Namun meskipun ramai lancar, pihak kepolisian ini juga mencatat adanya peningkatan jumlah kendaraan, di mana kalau untuk hari ini sampai dengan pukul 15.00 waktu Indonesia Barat, dari arah barat menuju ke timur ataupun selatan, atau dari arah Bandung menuju ke arah Garut dan Tasik, ini tercatat ada 35 ribuan kendaraan yang melintas begitu ya di sepanjang jalur lintas Nagrek ini. Nah, untuk prediksi puncak arus mudiknya sendiri untuk di jalur Nagrek memang pihak kepolisian memprediksi akan terjadi di sekitaran tanggal 19 dan 20 Maret mendatang begitu ya, satu hari menjelang Hari Raya Idul Fitri. Karena memang untuk di jalur Nagrek sendiri ini didominasi para pemudik lokal dari antar wilayah begitu ya, dari area Kabupaten Bandung ke arah Tasik maupun Garut. Nah, untuk antisipasi memang Cindy, pihak kepolisian nantinya sewaktu-waktu jika terjadi kepadatan di jalur ini akan menerapkan sistem rekayasa lalu lintas one way sepenggal dari arah barat menuju ke arah timur maupun selatan, atau dari arah Bandung menuju ke arah Garut dan Tasik. Adapun beberapa titik rawan kepadatan yang harus diperhatikan bagi para pengendara ataupun pemudik yang lintas Nagrek ini adalah, pertama ini ada di pos polisi Cikaledong, kemudian juga ada di Simpang 3 Nagrek yang merupakan perlintasan kereta api juga, Cindy. Sehingga memang para pemudik dan pengendara ini diimbau untuk berhati-hati dan selalu waspada di sepanjang jalur Nagrek, karena memang juga kontur di jalur Nagrek ini cukup ekstrim, ada tanjakan dan turunan yang ini juga bisa menyulitkan para pengemudi. Belum lagi memang beberapa hari ke belakang situasinya dari sore hari hingga ke malam hari, jalur Nagrek ini sering diguyur hujan, sehingga memang kewaspadaan para pengendara ini dibutuhkan begitu ya, Cindy. Terima kasih, Cindy, kembali kepada Anda. Cuaca jadi yang harus diperhatikan juga oleh pemudik. Terima kasih jurnalis Kompas TV Benediktus Aditya dan Yanwar Ruslim dari Nagrek. Sebelumnya ada Edwin Chan, Denny Yosua, Julian Fernando, dan Andika Pratama dari Pelabuhan Merak, Banten. Tetap jaga kesehatan kawan-kawan.